Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Selevi dengan digit NIM terakhir 051 dari kelas TIB 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada pengertian memori, yang kedua ada tugas memori, yang ketiga ada klasifikasi memori, yang keempat ada jenis-jenis memori, dan yang terakhir atau yang kelima ada kesimpulan. Poin pertama yaitu tentang pengertian memori. Apa sih pengertian memori itu? Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari unit penyimpanan yang menyimpan data biner dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil disebut sel. Memori komputer berperan penting dalam kinerja dan performa perangkat komputer. Jadi semakin tinggi kapasitas kecepatannya, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Selain media penyimpanan, memori juga memiliki fungsi untuk menanggapi perintah dari pengguna. Poin kedua yaitu tugas memori. Apa saja sih tugas-tugas memori? Yaitu di sini yang pertama ada menyimpan data. Memori komputer menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke unit aritmatika dan logika atau bisa disebut ALU untuk diproses. Ini termasuk data yang diterima dari keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada menyimpan instruksi. Memori komputer juga menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Instruksi ini digunakan oleh CPU untuk menjalankan program dan mengkoordinasi operasi sistem. Dan yang ketiga ada penyimpanan berkas. Memori komputer berfungsi sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan sistem operasi. Ini termasuk berkas sistem, konfigurasi, dan informasi lain yang diperlukan untuk menjalankan perangkat komputer. Dan yang terakhir atau yang keempat ada menyimpan data aplikasi dan cache. Memori komputer juga bertanggung jawab untuk menyimpan data dari semua aplikasi yang berjalan di komputer, serta cache yang mempercepat akses data. Poin ketiga yaitu ada klasifikasi memori. Ada 3 jenis klasifikasi memori, yaitu yang pertama berdasarkan lokasi, yang kedua berdasarkan volatilitas, dan yang ketiga berdasarkan metode akses. Yang pertama ada berdasarkan lokasi. Poin pertama, memori utama atau main memory digunakan sebagai akses data cepat dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Jadi, memori utama ini hanya digunakan sebagai akses data cepat. Dan yang kedua ada memori sekunder atau secondary memory. Secondary memory merupakan media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Contohnya ada hard disk dan SSD. Memori sekunder tidak digunakan untuk akses data secara langsung oleh CPU, tetapi berfungsi sebagai tempat penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan sistem operasi. Yang ketiga ada memory cache. Memory cache ini memiliki ukuran yang kecil dan terletak di antara memori utama dan CPU.
Fungsinya adalah menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor sehingga meningkatkan kinerja sistem. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi CPU. Klasifikasi memori yang kedua berdasarkan volatilitas. Yang pertama ada volatile memory dan yang kedua ada non-volatile memory. Apa sih volatile memory itu? Volatile memory adalah ketika data akan hilang jika arus listrik terputus pada komputer. Dan yang kedua yaitu ada non-volatile memory adalah kebalikan dari volatile memory. Yaitu data tetap ada meskipun tidak ada arus listrik atau komputer mati. Dan klasifikasi memori yang ketiga berdasarkan metode akses ada RAM dan ROM. Apa sih RAM? RAM adalah Random Access Memory, menampung data sementara dan mempercepat pemrosesan data. Kontennya dapat diubah dan bersifat volatile. Yang kedua ada ROM. Apa sih ROM? ROM adalah read-only memory. Kontennya tidak akan hilang ketika komputer mati dan hanya bisa dibaca. ROM ini juga termasuk BIOS. Dan ini termasuk non-volatile memory. Poin keempat, yaitu ada jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori yang pertama ada DRAM atau bisa disebut Dynamic RAM. Yang kedua ada RAM, yaitu Random Access Memory. Yang ketiga ada SRAM, bisa disebut Static RAM. Yang keempat ada ROM atau Read Only Memory. Dan yang kelima ada Cache Memory. Dan yang keenam ada Register. Yang pertama ada Dynamic RAM. Dynamic RAM atau Dynamic Random Access Memory adalah salah satu jenis memori komputer yang paling umum digunakan sebagai memori utama pada sistem komputer. DRAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU sehingga memori ini sangat penting dalam menentukan kinerja sistem. Secara teknis, DRAM berbeda dengan jenis memori lainnya seperti SRAM atau bisa disebut Static Random Access Memory karena DRAM membutuhkan refresh secara periodik untuk mempertahankan isi memori. Hal ini disebabkan oleh sifat dinamis dari DRAM, di mana setiap bit data harus diperbarui secara teratur untuk tetap mempertahankan nilai yang benar. Fungsi utama dari DRAM adalah untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Saat CPU membutuhkan data atau program, ia akan membaca data tersebut dari DRAM ke dalam register CPU. DRAM juga digunakan untuk menyimpan data yang telah diproses oleh CPU sebelum dikirim ke perangkat penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Karena DRAM memiliki kecepatan akses yang sangat cepat, data dapat diakses dengan sangat cepat oleh CPU, yang dapat meningkatkan kinerja sistem secara signifikan. Namun, meskipun DRAM memiliki kecepatan akses yang sangat cepat, DRAM juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama dari DRAM adalah bahwa ia membutuhkan banyak daya dan menghasilkan banyak panas karena sifat dinamisnya, yang memerlukan refresh periodik. Selain itu, DRAM juga memiliki kapasitas terbatas, yang dapat membatasi kemampuan sistem untuk menangani data yang sangat besar. Untuk mengatasi beberapa kelemahan DRAM, ada beberapa teknologi yang dikembangkan seperti DDR, Double Data Rate, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang meningkatkan throughput memori, serta LPDDR, atau bisa disebut Low Power Double Data Rate, SDRAM yang mengurangi konsumsi daya dan panas. Selain itu, ada juga teknologi seperti HBM, High Bandwidth
memori yang digunakan pada kartu grafis dan sistem superkomputer untuk transfer data yang sangat cepat. Dalam penggunaan sehari-hari, DRAM juga dapat dikonfigurasi untuk bekerja secara paralel atau dalam mode dual channel atau quad channel yang meningkatkan throughput memori. Namun perlu diingat bahwa DRAM bukan satu-satunya faktor menentukan kinerja sistem. Kinerja sistem juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kecepatan CPU, kartu grafis, dan kecepatan perangkat penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Yang kedua ada random access memory atau bisa disebut RAM. RAM adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dari program atau aplikasi saat perangkat diaktifkan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam RAM. Fungsi RAM menyimpan data dari aplikasi atau program yang sedang berjalan secara sementara. Media penyimpanan informasi yang bisa langsung diakses oleh CPU saat aplikasi dijalankan. Membantu perangkat beroperasi lebih cepat saat menjalankan aplikasi yang sebelumnya diakses. Kelebihan RAM. Yang pertama yaitu kecepatan akses tinggi. RAM memungkinkan akses data dengan sangat cepat oleh CPU, meningkatkan kinerja sistem. Yang kedua ada kemampuan multitasking. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan. Dan yang ketiga ada responsif dan minim lag. RAM berkapasitas besar menjamin performa yang cepat dan minim lag. Selanjutnya ada kekurangan RAM. Kekurangan RAM yang pertama adalah harga mahal. RAM lebih mahal dibandingkan dengan ROM. Yang kedua ada kapasitas terbatas. Kapasitas RAM membatasi kemampuan sistem untuk menangani data yang sangat besar. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa RAM adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja sistem. Semakin besar kapasitas RAM, semakin lancar komputer dapat menjalankan sebagai aplikasi secara bersamaan. Yang ketiga ada static RAM atau SRAM. SRAM adalah jenis komputer yang sangat penting dalam sistem komputer dan elektronik digital. Berbeda dengan DRAM atau dynamic RAM. SRAM memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama ada kecepatan akses tinggi. SRAM memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Ini karena SRAM tidak memerlukan waktu untuk memperbarui data secara periodik. Poin ketiga ada ketahanan terhadap gangguan. SRAM lebih tahan terhadap gangguan sinyal listrik atau noise karena tidak memerlukan waktu untuk memperbarui data. Statis. RAM disebut statis karena tidak membutuhkan refresh seperti DRAM. Data tetap konstan selama satu daya tersedia. Penggunaan dalam cache. SRAM banyak digunakan sebagai cache pada prosesor, yang memungkinkan prosesor mengakses data dengan lebih cepat karena data sudah tersimpan di dalam cache. Namun, SRAM juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu harga mahal. SRAM lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan DRAM. Yang kedua ada konsumsi daya lebih besar. SRAM membutuhkan lebih banyak daya daripada DRAM. Yang ketiga, tidak dapat menyimpan data lama. SRAM memerlukan satu daya yang konstan untuk mempertahankan daya. Secara umum, SRAM digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan ketahanan terhadap gangguan, seperti pada cache prosesor, buffer saluran data, dan register internal pada perangkat digital. Selanjutnya ada read-only memory atau bisa disebut ROM. ROM adalah jenis memori komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan RAM yang bersifat sementara, ROM memiliki karakteristik khusus. Fungsi ROM. Yang pertama yaitu menyimpan firmware. ROM menyimpan firmware
sistem operasi, dan instruksi-instruksi yang berasal dari firmware. Yang kedua ada sistem kontrol. ROM mengontrol semua program komputer dan perangkat keras seperti keyboard, printer, dan mouse. Yang ketiga ada bootloader. ROM membantu proses booting dengan menyimpan program-program awal yang dijalankan saat komputer pertama kali dinyalakan. Kelebihan ROM yaitu yang pertama non-volatile. ROM dapat menyimpan data secara permanen bahkan saat komputer mati. Yang kedua ada stabilitas kinerja. ROM memiliki sirkuit sederhana dan kinerja yang dapat diandalkan. Yang ketiga, tidak memerlukan refresh. ROM bersifat statis sehingga tidak perlu sering melakukan refresh. Kekurangan ROM. Yang pertama, kapasitas terbatas. Kapasitas ROM membatasi jumlah data yang dapat disimpan. Yang kedua, yaitu harganya mahal. ROM lebih mahal dibandingkan dengan RAM. Dengan demikian, ROM memiliki peran penting dalam sistem komputer sebagai menyimpan data permanen dan pengontrol operasi awal komputer. Selanjutnya ada cache memory. Apa sih cache memory? Cache memory itu, cache memory adalah sistem memori tambahan yang disematkan pada aplikasi atau perangkat memori dengan tujuan mempercepat pengambilan data pada CPU. Berbeda dengan RAM yang bersifat sementara, cache memiliki beberapa karakteristik khusus sebagai berikut. Yang pertama ada kecepatan akses tinggi. Cache memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan RAM. Ini karena cache tidak memerlukan waktu untuk memperbarui data secara periodik. Yang kedua, ada ketahanan terhadap gangguan. Cache lebih tahan terhadap gangguan sinyal listrik atau noise karena tidak memerlukan waktu untuk memperbarui data. Yang ketiga, ada statis. Cache disebut statis karena tidak membutuhkan refresh seperti di RAM dan data tetap konstan selama jatuh daya tersedia. Yang keempat, ada penggunaan dalam cache prosesor. Cache banyak digunakan sebagai cache pada prosesor yang memungkinkan prosesor mengakses data yang lebih cepat karena data sudah tersimpan dalam cache. Namun, cache juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas terbatas. Kapasitas cache membatasi jumlah data yang dapat disimpan. Dan yang kedua, harganya mahal. Cache lebih mahal dibandingkan dengan RAM. Dan yang ketiga, tidak dapat menyimpan data lama. Cache memerlukan jatuh daya yang konstan untuk mempertahankan data. Secara umum, cache membantu menghemat waktu pengambilan data pada CPU dan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada register. Apa itu register? Register adalah salah satu komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dalam bentuk sandi biner. Register memiliki kapasitas yang sangat terbatas, tetapi perannya sangat vital dalam mendukung pelaksanaan instruksi komputer. Mari kita jelaskan lebih lanjut. Pengertian register adalah rangkaian listrik yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk sandi biner 0 dan 1. Register berhubungan dengan bidang ilmu elektronika dan merupakan bagian integral dari CPU. Fungsi register. Yang pertama yaitu menyimpan data. Register menyimpan data yang akan diproses oleh CPU seperti data masukan, data keluaran, atau hasil operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada menyimpan instruksi. Register juga menyimpan instruksi yang akan dijalankan oleh CPU, seperti instruksi program, alamat memori, atau kode operasi. Yang ketiga ada menyimpan status CPU. Register dapat menyimpan status atau kondisi CPU seperti status overflow, carry, zero, atau sign. Yang keempat ada informasi kontrol. Register juga menyimpan informasi kontrol yang mengatur jalannya proses komputasi seperti prioritas, interupsi, atau mode operasi. Kelebihan dan kekurangan register. Kelebihan register yang pertama, kecepatan akses tinggi.
Register berada di dalam CPU dan memiliki akses yang sangat cepat. Yang kedua, ukurannya kecil. Register terdiri dari beberapa bit sehingga tidak memakan banyak ruang fisik. Yang ketiga, biaya rendah. Register merupakan bagian integral dari CPU dan tidak memerlukan komponen tambahan. Kekurangan dari register yaitu yang pertama, kapasitas terbatas. Register hanya dapat menyimpan sedikit data. Yang kedua, ada jumlah terbatas. Jumlah register tergantung pada desain dan arsitektur CPU. Dengan demikian, register berperan krusial dalam mendukung kinerja sistem komputer dengan kecepatan akses yang tinggi. Poin kelima atau yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah memori adalah komponen krusial dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. Ada berbagai jenis memori, termasuk RAM, ROM, cache, memori, dan register, masing-masing dengan fungsi kelebihan dan kekurangan tersendiri. Penggunaan memori dalam suatu sistem komputer sangat bergantung pada kebutuhan sistem tersebut. Misalnya, sistem yang membutuhkan kecepatan akses data yang tinggi mungkin akan menggunakan lebih banyak SRAM. Sebagai contoh, memori virtual adalah teknik yang memungkinkan komputer untuk menggunakan lebih banyak memori daripada yang sebenarnya tersedia dalam sistem. Untuk meningkatkan kinerja komputer, penting untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Ini dapat dilakukan dengan cara menambah kapasitas memori, menggunakan memori dengan kecepatan akses yang lebih tinggi, atau menggunakan teknik seperti caching dan memori virtual. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.